Jadi kan pasal 5 dan seterusnya ya. Apabila firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak buruk di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, yang meninggal tanah hangus pada gurun di negeri padang. Hasilnya dia terpenduduk. Lalu bapaknya ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menambah harapannya pada Tuhan. Dia akan dari Tuhan yang tertentu, seperti air dan sebagainya. Jadi saudara, kalau mereka yakin karena mereka pasti tidak meninggalkan. Kalau saya tidak, kalau tergantung saya pasti musnah. Tapi Tuhan memegang saya. Jadi saya mengandalkan keyakinan keselamatan tetap dan saya Tuhan. Tapi kalau mereka bertanya diri sendiri, Tuhan tidak senang orang pede. Psikologi dunia orang pede itu dipuji. Kalau tidak pede tidak bisa berhasil. Tapi menurut saya kita mengajarkan dengan jelas seperti dalam hal ini. Juga di dalam misalnya yang berupa saya keempat itu pede itu jelas sangat dikecam oleh Tuhan. Yang di dalam ini ya, orang yang punya rencana pergi ke kota anu berdagang mendapat untung, sebenarnya kamu tidak tahu apa yang terjadi dan sebagainya. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu dan sebagainya. Saya pernah satu kali tanya kepada jemaat saya, kalau misalnya ada penganiayaan, tahu-tahu masuk ke dalam gereja kita ini ratusan orang bawa celurit, lalu kamu tidak celurit, sangkal Kristusmu, kamu berani tetap mengakui Kristus atau tidak? Kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada Pak Stephen, Pak Stephen jawab. Iya sih, kata saya sudah betul. Kalau dikatakan celurit, sangkal Yesus. Kira-kira yang tahu itu. Saya akan bergantung pada kasih karunia Tuhan untuk tidak menyangkal. Oke, bagus. Saya setuju dengan itu. Ada jemaat saya yang bilang, saya pasti tidak menyangkal. Saya katakan, itu setuju juga seperti itu. Ya. Kalau dia berkata kasih karunia, saya setuju. Tapi aneh dalam persoalan tidak kehilangan keselamatan. Kenapa dia tidak bergantung pada kuasa Tuhan? Tapi dia bilang, saya tidak akan meninggal. Itu tidak cocok. Yang satu dia bergantung pada Tuhan, yang satu bergantung pada dia sendiri. Kalau saya, dua-dua, saya bergantung pada Tuhan. Makanya kalau jenis percaya total seperti itu kejahatan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Paulus mengatakan di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jadi maksudnya Paulus terpisah dari pekerjaan pekerjaan dirinya dan dirinya tidak ada sesuatu yang baik. Hanya kalau ada pertolongan kudus, lalu dia bisa menjadi baik, bertahan dan sebagainya. Jadi kalau saya, pengharapan saya letakkan pada Tuhan. Dalam ayat dirinya tadi, yang atas itu cocok dengan orang Arminian, yang bawah cocok dengan orang Calvinis. Hebat. Ya, terima kasih. Ya, mohon ditanyakan 1 Korintus 10:12. 1 Korintus 10:12 saya mau pendek saja, nasihat buat pasti. 1 Korintus 10:12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Cukup. Oke, terima kasih. Ya, Satu lagi. Kata penutupan dari host kita dari tuan rumah yaitu Dr. Suherto Liao. Nah, seandainya setelah itu masih ada yang antusias, masih ada yang ingin bertanya, bisa dilanjutkan. Oke, Pak, silakan. Oke, saya mengucapkan terima kasih dan salut. Saya ingin katakan bahwa mereka dua ini bukan Calvinis yang kepala tanggung gitu ya. Amin. Calvinis yang hebat gitu ya. Tapi saya juga salut dua putra saya gitu. Puji Tuhan, seharusnya saya melahirkan lebih banyak putra lagi gitu. Tetapi walaupun hanya dua, dan Tuhan tambahkan banyak sekali sebenarnya di Gates ya, bahkan di Leeds nanti banyak sekali.
Saya turun ke bawah tadi, mereka semua di bawah di sana. Mestinya saya maju katanya gitu. Semuanya bilang, wah saya bilang, wah ini ya, penuh dengan orang-orang muda di bawah yang katanya mereka semuanya bisa menjawab. Ini hebat sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin tanya, apa di sini ada Armenius, orang Armenian yang hadir di sini? Tidak ada. Kalau ada angkat tangan? Oh, tidak ada rupanya. Jadi di sini ternyata tidak ada Armenians yang hadir, gitu. Kemudian begini, saya memperkenalkan bahwa kami dari Baptis Independen, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, dan saya pernah tinggal 2 tahun di Tabernacle Baptist Virginia. Rektor saya dan gembala di Amerika adalah saking kagumnya dengan Charles Spurgeon sehingga nama gerejanya persis sama. Kalau Spurgeon itu Tabernacle Baptist London, sedangkan di Amerika kita Tabernacle Baptist Virginia, di beda kotanya saja, persis sama. Nah oleh sebab itulah maka di dalam pelajaran Baptist History, jadi Spurgeon itu bukan orang Reform. Spurgeon itu adalah orang Baptis, bahkan Baptis yang sangat terkenal. Kami mempelajari sejarah Baptis secara bukan lewat begitu saja, bahkan hingga detail. Sejarah hidup Spurgeon, lahir di mana, kapan bertobat, buku apa yang ditulis dan lain sebagainya. Memang Spurgeon awal-awal dia sangat terpengaruh oleh Calvinisme. Hampir dia memegang 5 poin Calvinisme. Dia hampir menjadi orang Reform. Tapi kemudian semakin dewasa, semakin tua, satu persatu poin disangkalnya. Yang pertama dia sangkal itu adalah yang L, Limited Atonement. Itu pertama dia sangkal. Kemudian dia menyangkal yang namanya Irresistible Grace, dia sangkal. Dan kemudian dia sangkal lagi yang Unconditional Election. Dan dia tidak pernah membuat penyangkalan di akhir hari tuanya atas poin yang pertama, total depravity dan perseverance. Oke, jadi di sini saya mencatat tadi Pak Wahyudi yang mengusulkan supaya ini diselenggarakan ya ya tindak lanjutnya diulangi lebih sering lagi. Ya sebenarnya begini, acara debat demikian seperti yang Pak Wahyudinya di mana nih Pak Wahyudinya? Pak Wahyudi sudah pulang. Dan Pak Wahyudi pernah memasang saya dengan kelompok Muslim berdebat banyak kali. Ya. Dan terakhir saya mau dibawa ke ini pesantren yang terbesar gitu ya, no? Yang di sana untuk berdebat dengan mereka. Dan sebagaimana perdebatan demi perdebatan, saya banyak menonton perdebatan bahkan Ahmed Didat dengan Anies Soros dan lain sebagainya, tidak pernah mencapai kata sepakat. Tidak pernah mencapai kata sepakat. Mau 1 minggu kah atau sampai Tuhan Yesus datang kembali gitu. Nah, kecuali satu, yaitu betul-betul ada kerendahan hati. Nah oleh sebab itulah begini, ketika acara seperti ini diselenggarakan kemudian direkam. Jadi selain Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini menyaksikan, masih ada orang yang akan menonton apa yang telah direkam ini, begitu. Jadi begini, sebenarnya tadi moderator berkata dia bukan wasit. Sebenarnya yang jadi wasit itu adalah tiap-tiap pribadi yang hadir di sini. Jadi hati nurani kita yang hadir di sini. Begini Bapak Ibu sekalian, saya seminar di Kupang belum lama ini, oleh sebab bertemu dengan Pak Esra, dan seminar di Surabaya ketemu dengan Pak Budi. Saya di setiap seminar selalu mengatakan begini, seminar tentang doktrin itu berbeda dengan seminar tentang pertanian ya, atau seminar tentang ekonomi dan lain sebagainya. Untuk seminarnya itu iblis tidak ada kepentingan ya. Ya, iblis tidak ada kepentingan.
Tetapi khusus seminar mengenai hal-hal atau khusus kita mau bicara hal-hal seperti ini, saya katakan bahwa iblis sangat berkepentingan. Tuhan sudah pasti menyaksikan, dan Tuhan mengkomandokan malaikat-malaikat untuk menyaksikan. Dan jangan lupa, iblis juga pasti menyaksikan. Amin. Ada yang itu? Dan saya kasih tahu, Lucifer pasti memerintahkan anak buahnya untuk merekrut orang. Di saat-saat seperti inilah perekrutan itu sangat efektif, yaitu untuk mendapatkan orang-orang yang sebenarnya hati nuraninya bisa membenarkan apa yang sudah tak terbantahkan, tetapi kemudian dia membangkang itu, dan iblis akan mendapatkan orang-orang yang demikian. Nah, ini saya kata tidak memihak kepada siapa-siapa. Anda sendiri yang sudah menyaksikan ini. Jadi wasit adalah semua yang hadir di sini. Plus nanti yang akan menonton di sini ini semuanya itu. Oleh sebab itu saya hanya ingin menghimbau bahwa siapapun kita, ya baiklah kita kita sungguh-sungguh merenung ya, apa yang sudah terjadi ini. Sebenarnya begitu. Tidak perlu didebatkan sampai 5 poin kami di sini beres total, gitu. Karena begini, misalnya tulip ini ya, tulip ini, salah satunya salah, 5-5-nya pasti salah, karena dia adalah apa? Dia adalah satu mata rantai, gitu. Jadi kalau salah satunya sudah gugur, 5-5-nya pasti gugur, begitu ya. Jadi oleh sebab itu ya, saya dengan rendah hati mau berkata bahwa Grafe membuka pintu selebar-lebarnya untuk Pak Budi sama Pak Esra untuk bergabung gitu. Mari kita bangkit berdiri kalau begitu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri semuanya. Kita akan ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Sebelumnya saya ingin meminta maaf atas nama jemaat Grafe kalau ada hal-hal yang kami kurang. Kami sudah berusaha keras untuk menyelenggarakan ini dengan sebaik-baiknya. Makanan yang disiapkan ya, karena begitu sulitnya jumlah yang daftar segala macam sulit diketahui. Simpang siur ada yang lewat email, lewat segala macam, sehingga tukang masak restoran yang kami boyong ke sini supaya bisa tersedia makanan di rangka lebaran ini, susah membeli bahan dan lain sebagainya. Kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Panitia semuanya, terima kasih. Tuhan akan memberkati Anda semuanya. Tuhan pasti akan membalas semua yang Anda lakukan, semua panitia dan siapa saja yang terlibat. Oh tentu, ya loh. Pak Budi dan Pak Isra sudah meluangkan waktu dan ya tiket segala macam ya, dan hotel. Pak Jimmy sendiri dia tanya saya tiket, saya bilang bayar sendiri. Dari semua kita di sini tidak ada orang yang dibayar. Ya puji Tuhan, kiranya Tuhanlah yang dimuliakan dan Tuhan akan membalas setiap orang yang mengasihinya yang telah berkorban. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa.